Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, semoga kiranya Anda semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan terlebih-lebih urusan akhirat. Oh iya, dalam video kali ini saya ingin berbagi masalah bagaimana sih pijat balita, anak kecil, bayi, dan sampai umur-umur 10-12 tahun yang sebenarnya, sehingga mereka tidak kapok dipijat. Dia, anak-anak itu tidak takut dipijat, tapi pijatan-pijatan yang kita lakukan itu membuat mereka selalu rindu untuk dipijat. Fungsinya pijat ini adalah untuk anak balita itu untuk memperlancar peredaran darahnya, supaya anak ini dapat berkembang dengan sebagaimana semestinya. Apabila darah lancar, asupan dan juga oksigen di seluruh tubuh hingga kepalanya berjalan dengan baik, terutama balita yang mungkin sering cengklak, leo. Terus kemudian balita yang baru belajar tengkurap, telungkup, itu biasanya bagian leher sampai pundak itu sering kecengklak yang membuat dia badannya panas. Kemudian kita kasih obat penurun panas, sembuh sebentar, nanti panas lagi. Nah, itu biasanya disebabkan karena ada urat-urat atau jaringan otot di bagian tubuhnya yang bermasalah atau dalam keadaan yang tidak sebagaimana mestinya atau dalam keadaan yang tidak baik. Adapun masalah kesleo, kecengklak, kepinder, jika dia kesleo biasanya itu cara kita mengangkat balita kita itu dengan posisi tangan tidak memepet, cara jemari tangan kita itu tidak memepet pada bagian ketiaknya, harus memepet ke badan, bukan ke tangan-tangannya atau ke lengannya yang masih lemah. Kemudian anak balita ini bisa saja kesleo, kecengklak ataupun kepinder pada saat dia sudah mulai tengkurap, apalagi anaknya aktif, super aktif. Kemudian gerakan dia bisa mulai telungkup, itu biasanya sering berusaha dia mengangkat kepalanya. Nah, itu sering terjadi kesleonya atau kecengklaknya itu di area leher dan pundak. Terus kemudian cara mengangkat, bila kita tidak, jemari tangan kita tidak mepet pada ketiaknya, kita angkat di lengannya, itu juga bisa menyebabkan kesleo seperti yang di bagian ini nih, bagian lengan ini. Nah, terus kemudian ada juga dia kecengklak, kesleo di area di bawah ketiak ini, itu di area bagian rusuk atau belikatnya. Nah, kemudian apabila dia sudah mulai berjalan, yaitu kadang berjalan itu dia suka terjatuh karena memang pergerakannya masih lemah, dan itu harus kita bimbing atau kita awasin dari belakangnya, atau kita titah atau kita tuntun kanan kirinya. Nah, itu kalau jatuh terduduk, biasanya anak yang terjatuhnya terduduk, asalkan bukan tulang ekor, nah, misalnya di kedua bokongnya atau pantatnya, nah itu cukup dengan pijatan-pijatan yang sangat ringan. Nah, ini kalau misalnya yang seperti ini karena dia misalnya sudah bisa telungkup. Nah, gerakan mengangkat kepala itu biasanya membuat gerakan anak kecil belum bisa mengatur gimana pergerakan. Nah, itu bikin lehernya kecengklak, kesleo, kaku sampai ke area pundak. Nah, kemudian di lengan yang seperti ini itu juga sering, itu yang membuat dia kesleo, itu gampang nangis, tidurnya nggak tenang, kecuali misalnya kita sudah lakukan recovery. Sebenarnya pemijatan anak balita ini tidak menggunakan tenaga sama sekali, cukup seperti usapan-usapan, baik usapan ibu jari dengan satu jari telunjuk atau 4 jari. Nah, kita ini seperti di punggung belakang, usahakan yang dipijat itu adalah bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, bukan tengah-tengah bagian tulangnya, itu yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian pijatannya seperti itu sangat lembut pemijatannya, tidak pakai tenaga. Seandainya dia panas karena kesleo, itu nanti ada pasti pas dipegang dia
ngulet atau dia meliuk begitu, melintir atau dia nangis. Itu pun tetap dengan usapan. Makanya kalau pemijatan-pemijatan di kami ya anak-anak balita ini rata-rata dipijat dari balita sampai nanti dia kuliah, sampai dia kerja pun tetap mencari kita. Jadi pemijatan untuk anak kecil yang jelas adalah nol tenaga, tenaganya powernya itu nol. Jadi diusap aja dengan usapan-usapan yang lembut, yang sangat-sangat lembut. Anda bisa menggunakan baby oil yang kemudian dicampur dengan itu minyak zaitun, bisa juga menggunakan misalnya seperti ini minyak-minyak yang lainnya tapi yang tidak terlalu panas, bukan dengan minyak yang seperti GPU, itu tidak dibenarkan. Jadi pemijatan itu dimulai dari pertama kedua pundak, terus kemudian pundak, kemudian kalau lehernya yang bermasalah terasa kaku ya kita lembutkan dulu baru bergerak ke pundak. Pertama bisa pundak kiri ataupun pundak sebelah kanan, terus kemudian ke arah lengan. Setelah ke arah lengan, pemijatan kemudian bisa diarahkan ke arah belikat seperti yang tadi, pemijatan arah belikat itu dari atas ke bawah, kemudian dari samping ini sayap. Nah di bawah ketiak itu sering di situ tuh terjadi masalah sehingga dia kadang-kadang sering panas gitu. Kemudian kita kasih obat turun, nanti gitu lagi. Nah kalau yang seperti itu biasanya disebabkan balita kita itu karena kecengklak, kesleo, dan terkilir. Jadi memijat itu bisa dimulai dari atas hingga ke arah pinggang sampai ke arah bokong, terus kemudian yang seperti tadi itu ke arah kaki, terus kemudian itu lamanya pemijatan itu tergantung anaknya. Kalau anaknya tidak terlalu aktif banget itu bisa agak lebih lama. Kalau aktif biasanya dia nggak betah dalam satu posisi. Nah yang penting adalah setelah seperti ini, setelah bagian lengan kita usap-usap, itu diusap itu nggak pakai tenaga. Anak manapun biasanya kalau biasa pernah kita pegang, kalau melihat kita walaupun badannya nggak sakit dia nangis-nangis pengen minta dipijat gitu. Nah terus seperti ini setelah lengan sampai ke jemari-jemari, ini kalau yang bagian depannya itu area lengan, terus kemudian ke arah dada itu, terus kemudian sampingnya itu ya arah rusuk. Jadi dipijatnya depan belakang supaya dia tidurnya nyaman, enak, dipijatnya pun nggak nangis. Apalagi kalau cuman kesleo kecil jarang sekali ya balita itu yang kita pijat itu nangis, itu jarang. Karena kadang-kadang dia nggak dipijat, temennya dipijat dia pengen gitu. Nangisnya itu ya karena kangen mungkin ya, karena enak dia dipijat tuh dengan nyaman. Jadi kalau misalnya pijat anak kecil itu beda sekali dengan pijat remaja atau dewasa. Nah anak kecil itu pertama tekstur, dia punya jaringan otot, jaringan urat, sistem pembuluh darahnya itu masih lembut, lemah, dan kita pakai feeling, perasaan gitu ya. Itu pokoknya gerakannya seperti mengusap-usap. Sedangkan nanti pertumbuhan dia punya tulang itu dari 1 bulan sampai umur 20 tahun itu baru terhenti. Kemudian kalau pertumbuhan otak ya itu dari bulan pertama sampai tahun pertama itu sedang ngebut-ngebutnya otak itu bertumbuh, maka nutrisi yang cukup itu penting. Nah terus kemudian ini pemijatan ini jadi bukan hanya di belakang saja, misalnya tadi leher, terus ke pundak atau ke bahu, terus ke lengan sampai ke ujung jemari punggung tangan itu kanan kiri, terus kemudian ke arah punggung belakang hingga sampai ke pinggul dengan pijatan sebelah dulu, setelah sebelah kiri atau yang sebelah kanan baru pindah ke sebelah kiri. Nah, pemijatannya dengan cara-cara yang memang sangat mereka sukai gitu, sehingga pijat ini bagi balita itu selain menyehatkan dan baik untuk pertumbuhan badannya, aliran darahnya, jaringan ototnya, mereka ini tidak menjadi balita yang rewel, tidak gampang nangis, tidak cengeng, karena badannya nyaman sepanjang hari. Kalau dia misalnya main dengan temannya atau orang tuanya ya dia jadi balita yang menyenangkan buat
untuk bercanda segala macam. Nah terus kemudian pijat, kalau misalnya perutnya ada masalah ya kita usap seperti itu, dari atas, dari area lambung, terus kemudian ke samping, ke arah ulu hati, kemudian perut sebelah bawah, dan itu usapannya tetap lembut dan dia tidak membuat dia sakit atau merintih atau dia ketakutan. Nah ini seperti di daerah yang bagian paha ini pijatan yang juga tidak menggunakan tenaga. Ini adalah usapan yang lembut sehingga seorang pemijat itu bukan ditakuti tapi dicari atau dirindukan oleh balita-balita tadi. Itulah rahasianya mengapa begitu banyaknya anak-anak balita itu, anak kecil sampai umur puluhan tahun itu pengen dipijat ulang padahal dia badannya tidak dalam keadaan sakit. Jadi pemijatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Videonya bisa Anda pelajari dengan teliti. Misalnya Anda punya balita yang harus pergi ke tempat tukang urut, kadang-kadang dibawa ke tempat tukang urut belum nyampe baru kelihatan rumahnya, orangnya anak kecilnya itu udah balita kita itu udah nangis-nangis minta pulang gitu, minta pulang nggak mau gitu. Jadi kalau yang pijat dengan lembut begini, rasanya hampir 90% balita itu menyukainya dan dia pasti pengen, kangen lagi dipijat. Kapan-kapan misalnya orang tuanya pijat, dan walaupun dia nggak ada yang dirasa badannya, dia langsung aja gitu pengen minta dipijat, ngerengek-ngerengek pengen dipijat. Jadi demikian ya, pijat balita dengan lembut itu ya seperti itu, seperti yang ada di video yang Anda lihat ini. Pakai jari, satu jari telunjuk pun itu udah cukup. Walaupun misalnya dia panas karena kecengklak, kesleo, kekilir, kecetit, itu anak balita ya pasti begitu kan. Apalagi dia sudah belajar duduk, tadinya tengkurap sudah, telungkup sudah, kemudian belajar duduk, kadang suka ngejeledak. Nah hati-hati kalau ngejeledak di bagian kepala, harus seperti ini atau minimal dikompres ya. Jadi demikian, semoga video tentang pijat balita ini ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.